Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Susianti dengan nomor induk mahasiswa 20250101110379 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada hari ini Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MTS Negeri 2 Kolaka Utara pada kelas 7 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Demikian perkenalan saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, silakan berdiri dulu ya. Kita akan memeriksa kelasnya apakah sudah bersih atau tidak. Nah, silakan diperhatikan sampah yang ada di bawah meja atau di bawah kursinya. Kalau ada sampahnya silakan dibuang. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Nah, silakan dicek kerapihannya. Silakan dilihat bajunya di luar atau tidak, ya. Oke, sudah rapi semua? Sudah. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bermulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hadir semua hari ini? Hadir. Jadi nanti Ibu sebutkan namanya, silakan angkat tangannya ya. Afsan Edi Nevista, Hadir, Bu. Alif Hilyat, Hadir, Bu. Andi Febi Safitri, Hadir, Bu. Ernawati Supangat, Hadir, Bu. Ismail, Hadir, Bu. Julia Ramadhani, Hadir, Bu. Muhammad Alfian Merdiansyah, Silmayana, Hadir, Bu. Muhammad Al-Fajri, Hadir, Bu. Nur Asmina. Hadir, Bu. Itulah anak-anak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia di sana aku berdiri menjaga
Nah, anak-anak masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Masih. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi, hijrah itu bukan hanya berpindah tempat ya. Hijrah itu adalah proses di mana masyarakat Islam itu bersatu ya. Nah, kemudian pada saat hijrah Nabi ke Madinah ditemani oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu ya. Tahukah kalian kapan Khulafaur Rasyidin itu muncul? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 11 atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan ya. Oke, jadi Khulafaur Rasyidin itu muncul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin ya. Tahun berapa? 632. Ya, 632 Masehi. Nah, pertanyaan yang kedua, apa makna istilah Khulafaur Rasyidin menurut pemahaman kalian? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Rini, silakan ya. Menurut pemahaman saya, Khulafaur Rasyidin orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Ya, menurut pemahaman Rini, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang menggantikan Nabi setelah wafat. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami makna Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan biografi singkat Abu Bakar. Ice breaking. Masih ingat ya? Tepuk fokus. Masih? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, Ibu akan menayangkan video. Silakan kalian menyimak video di atas ya. Pada saat pertempuran di Aisyah dari negeri Syam berlangsung, Khalifah Sayyidina Abu Bakar menderita sakit. Sebelum wafat, dia telah berwasiat kepada seluruh sahabatnya bahwa Khalifah setelah dirinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan guna menghindari perpecahan di antara kaum bermanfaat. Mari simak videonya. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Ayah beliau bernama Utsman bin Amir, yang mana berasal dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salamah binti Sa'ad bin Ka'ab. Di masa jahiliyah, Sayyidina Abu Bakar bernama Abdul Ka'ab, lalu ditukar oleh Nabi menjadi Abdullah, dan kemudian dalam pemerintahan 2 tahun, 3 bulan 10 hari, Khalifah Sayyidina Abu Bakar wafat, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah
Nah, itu tadi video tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, Ibu akan bertanya, ya, apa yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Erna. Wafatnya Nabi Muhammad SAW tanpa menunjuk langsung siapa yang akan menggantikan memimpin umat Islam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pengangkatannya Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Sarah. Dilakukan melalui musyawarah terbuka di Ya. Bani Saidah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama Abu Bakar menjadi khalifah? Ada yang bisa menjawab? Oke, Nur, silakan. Selama 2 tahun 3 bulan dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada? Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata. Ini ya. Yang pertama, khulafa bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Kemudian ar-rasyidin bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang artinya mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana proses pemilihannya? Dilakukan secara musyawarah dan baiat. Apa itu baiat? Baiat adalah sumpah setia dari para sahabat. Ya, oke. Nah, betul ya, Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Setelah itu Utsman bin Affan dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Diskusi kelompok, ya. Nah, Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok ya, 4 kelompok ya. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 3. Kelompok 4. Apa pertanyaannya kelompok 1? Tentang tahun lahir Abu Bakar, kemudian nama lengkap dan julukan. Kelompok 2 pertanyaannya tentang hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, alasan diberi gelar As-Siddiq. Silakan kelompok 3, pertanyaannya apa? Ya, sifat-sifat mulia Abu Bakar. Kemudian peran Abu Bakar dalam dakwah Islam. Kelompok 4, peristiwa penting pada masa kepemimpinannya. Kemudian wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti kalian akan mencari dari sumber yaitu buku paket ataupun internet. Nah, silakan masing-masing kelompok silakan mengerjakan LKPD-nya, ya. Ada penilaian bagi kelompok yang aktif ya. Semuanya kelompok itu harus aktif dalam mencari jawaban, berdiskusi atau bertukar pikiran ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya.
Ini sudah? Belum. Ya. Ya, bisa kamu tulis juga ya. Bagus, bagus. Kamu tulis juga di sini jawabannya. Ya. Ini. Udah? Belum. Oh iya, masih ada di belakang. Ya. Isi. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Diskusikan bersama kelompokmu dan tuliskan biografi Abu Bakar As-Siddiq meliputi nama lengkap dan julukan, tempat dan tahun lahir. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa, keturunan dari Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Quraisy. Ayahnya adalah Utsman bin Amir Abu Quhafa dan ibunya Salma bin Sakhar Ummul Khair. Tahun kelahirannya 573 Masehi. Tempat lahir Mekah, Arab Saudi. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun Raja atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Apa nilai teladan Abu Bakar yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pemurah, tidak sombong sama teman, ramah kepada teman sesama, pandai bergaul, tidak membeda-bedakan, juga menolong sesama yang kesulitan. Itu dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat pada saat Abu Bakar dilahirkan? Ya, pertanyaannya bagaimana kondisi sosial masyarakat Mekah pada saat Abu Bakar dilahirkan? Ya, bagus dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. 2. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan, kondisi sosial masyarakat Mekah berada pada masa jahiliyah dengan ciri-ciri yaitu kepercayaan mayoritas masyarakat Mekah menyembah berhala. Di tengah kondisi jahiliyah, sebagian masyarakat termasuk keluarga Abu Bakar masih menjunjung nilai kejujuran, amanah, dan menjaga silaturahmi. Kondisi inilah yang kemudian membentuk Abu Bakar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan memudahkannya menerima ajaran Islam ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Hubungan Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW itu sangat dekat dan istimewa. Seperti sahabat paling dekat, Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW sejak sebelum Islam. Teman Hijriah, ketika Hijriah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar menemani Nabi. Mereka bersama-sama bersembunyi di gua. Hubungan keluarga, Abu Bakar adalah mertua Nabi karena putrinya Aisyah RA menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Alasan diberi gelar As-Siddiq. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa nilai teladan Abu Bakar yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kejujuran, selalu berkata dan bertindak jujur dalam belajar, kerja, dan bergaul dengan siapapun. Tanggung jawab dan amanah, menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan dapat dipercaya.
Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 2. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Mekah pada saat Abu Bakar dilahirkan? Karena Abu Bakar adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Nabi dan mempercayai Nabi Muhammad SAW. Tentunya seperti peristiwa hijrah Nabi ke Baitul Maqdis dalam satu malam dengan mengendarai Quraisy. Mengenai sifat mulia Abu Bakar dan peran Abu Bakar dalam dakwah Islam. Sifat-sifat mulia Abu Bakar yaitu jujur dan membenarkan, sabar dan bijaksana, dermawan, rendah hati. Peran Abu Bakar dalam dakwah Islam: memberantas nabi palsu dan kaum murtad, menginisiasi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islam hingga ke wilayah Persia dan Romawi. Apa nilai teladan Abu Bakar yang dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai yang dapat kami terapkan adalah yaitu sabar, tidak membantah pada kedua orang tua maupun orang lain. Kedua, rendah hati, tidak sombong sesama teman maupun orang lain. Ketiga, jujur, tidak berbohong dalam hal apapun. Keempat, keimanan yang kuat, taat beribadah. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat? Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat karena penolakan zakat dianggap sebagai pembangkangan terhadap ajaran Islam dan otoritas pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa penting pada masa kepemimpinannya sebagai khalifah. Peristiwa penting pada masa kepemimpinannya para khalifah menghadapi kemurtadan dan nabi palsu melalui edifikasi Al-Quran. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun sekitar tanggal 23 Agustus 1934 Masehi, 22 Jamadil Akhir 13 Hijriah, setelah salat imam yang berkepanjangan dan dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Nilai teladan Abu Bakar yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari: taat beribadah, percaya penuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta tidak ragu berbuat baik, suka menolong sesama, berbagi rezeki, dan membantu orang yang membutuhkan. Mengapa pada masa Abu Bakar As-Siddiq dilakukan kodifikasi Al-Quran? Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dilakukan karena kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Berikut penjelasan secara ringkas dan jelas. Pada masa pemerintah Abu Bakar terjadi perang Yamama ya, perang Yamama. Ya, terjadi perang Yamama. Oke, silakan Alfian ya. melawan kaum murtad. Iya. Dalam perang tersebut banyak sahabat menghafal Al-Quran. Banyak, iya. Gugur. Abu Bakar kemudian merasa khawatir bahwa jika para penghafal Al-Quran terus berkurang, maka Al-Quran bisa hilang sebagian. Yeah. Ice breakingnya itu tepuk semangat. Oke, silakan berdiri dulu. Nah, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus janji, fokus janji, fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sudah berapa orang yang bergabung? Ismail, Nedin, ya sudah 6 orang. Oke, silakan dibaca baik-baik pertanyaannya ya, jangan asal dijawab ya. Oke, yang kita pilih yang biru ya. Kalau ada yang muncul seperti ini, nanti kalian pilih yang biru ya. Oke, ini sebentar kita lihat sebentar ya. Oke, pilih yang birunya ya, biru. Jangan yang merah ya, yang biru. Nanti kamu tidak lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Mati lobet HP-nya. Oh, tidak mau masuk di aplikasi. Ingat yang dipilih yang warna biru ya. Nah, silakan kalian lihat nilainya ya. Nah. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, kita lihat siapa peringkat 1. Oke, Taskia, kemudian ada Silma, kemudian yang ketiga ada Sarah, ada Lia. Oke, beri tepuk tangan dulu ya untuk Taskia. Oke, nah, melakukan refleksi ya. Oke. Nah, ya, Ibu akan bertanya dulu ya. Nah, apa materi yang kita pelajari hari ini? Apa materi yang kita pelajari hari ini? Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin itu? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bermain kuisis. Kemudian ada lagi? Iya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Taskia. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan keimanan yang kuat, kejujuran, dan akhlak mulia. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam dan selalu mendampingi Nabi dalam perjuangan dakwah. Iya, oke. Apa tadi? Kesimpulannya bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang apa tadi Taskia? Iya, terdekat Rasulullah yang selalu mendampingi perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau menyimpulkan selain Taskia? Oke, silakan Ismail. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar berjasa besar dalam menjaga persatuan umat Islam, menumpas pemberontakan serta melakukan kodifikasi Al-Quran demi menjaga keasliannya. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan pentingnya keimanan, kepemimpinan yang adil, dan pengorbanan demi agama. Iya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Ya. Kita akan mempelajari tentang profil khalifah yang kedua tadi siapa? Umar bin Khattab. Nah, kita akan mempelajari tentang minggu depan yaitu tentang Umar bin Khattab. Jadi silakan nanti setelah kembali ke rumahnya, silakan kalian buka bukunya kembali ya. Kemudian dibaca-baca tentang profilnya Umar bin Khattab.